Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali bersama saya Idris akan menemani pemirsa beberapa menit ke depan. Tentunya di acara podcast Unan Official, edukatif, informatif, dan inspiratif. Oke pemirsa, 18 Mei lalu, Universitas Andalas baru saja mengukuhkan beberapa guru besar eh, terkhusus di Fakultas Teknik. Salah satunya adalah Profesor Dr. Engineering Insinyur Meval Rusli STMT. Mari saja kita sapa. Halo Prof. Selamat siang Prof. Selamat siang Idris. Iya, Prof. Gimana kabarnya Prof? Sehat nggak Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kesibukan Prof belakangan ini? Ya seperti biasa lah dosen ya. Iya, Prof. Kita mengajar, menyiapkan bahan pelajaran gitu ya, bahan Iya, Prof. kuliah, kemudian juga meneliti, ya juga membimbing mahasiswa. Ya seperti biasa lah. Seperti biasa ya Prof. Oke Prof. Terkait tentang pengukuhan kemarin Prof. Kemarin Prof kan mengorasikan tentang penelitian Prof yang berjudul tentang material penyerap suara sebagai strategi mengatasi dampak negatif kebisingan. Ya. Berbicara tentang kebisingan Prof. Dari mana sih Prof asalnya kebisingan itu Prof? Dan apa aja efek yang bisa ditimbulkan dari kebisingan itu Prof? Oke. Ya sebenarnya saya belajar kebisingan itu awalnya kan dari getaran ya. Iya, Karena saya sebenarnya belajar lebih banyak tentang getaran. Nah salah satu efek dari getaran itulah timbulnya suara. Sebenarnya semua yang bergetar itu mengeluarkan suara. Iya. Cuman apakah kita bisa mendengar atau tidak? Iya. Jadi kalau pada frekuensi yang rendah, ya infrasonik misalnya, kita nggak bisa mendengar. Tapi mungkin ada makhluk yang mendengar gitu ya. Iya. Nah, sedangkan kita bisa mendengar hanya pada frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Bahkan ada yang mengatakan sampai 16 kHz. Di luar itu kita nggak bisa dengar. Nah, jadi sebenarnya semua getaran itu akan menghasilkan suara. Suara. Nah, jadi ada dua. Suara itu ada yang mengganggu, ada yang tidak mengganggu. Iya, Prof. Nah, yang mengganggu itu yang disebut kebisingan. Kebisingan ya, tadi ya. Ya, satu yang tidak disukai tentu bising ya. Iya, Prof. Ya, kalau dia misalnya kita sukai, itu akan berbeda. Ya. Saya ini, saya bisa mendengar, saya bisa bicara karena pita suara saya bergetar. Coba kalau nggak bergetar, kita nggak bisa bicara. Benar. Dan kita bisa mendengar karena gendang suara kita, gendang telinga kita, itu digetarkan oleh tekanan suara yang masuk ke telinga. Kalau dia nggak bergetar, kita juga nggak bisa dengar. Nah, jadi sebenarnya ya suara itu juga sebenarnya membuat hidup itu lebih indah gitu ya. Tapi ada suara-suara yang memang mengganggu, baik mengganggu secara fisik maupun mengganggu secara psikologis. Secara fisik misalnya tekanan suara terlalu besar, misalnya ledakan misalnya ya, atau suara kalau kita ke pabrik ada daerah yang suaranya sangat keras sekali, sehingga itu merusak telinga. Ya, suara itu bisa membuat telinga kita rusak secara permanen, tuli permanen atau tuli sementara. Nah, itu efeknya. Itu kalau tekanannya besar. Tapi kalau tekanannya kecil gimana? Kalau secara ini ke telinga kan nggak terlalu masalah misalnya. Tapi dia juga akan berefek ke fisik yang lain. Jadi di banyak penelitian ditemukan bahwa kalaupun suara itu tidak terlalu tinggi tekanannya, intensitasnya, tapi kalau kita terekspos dalam waktu yang sangat lama, cukup lama gitu ya, maka dia akan pengaruh terhadap kinerja jantung kita, kesulitan tidur, tingkat stres yang tinggi gitu ya. Nah itu yang kalau itu kita alami dalam waktu yang lama, efeknya akan terakumulasi di tubuh kita gitu ya. Nah secara psikis juga orang-orang yang pada daerah yang tinggal di daerah yang terekspos noise ya, kebisingan yang cukup lama, itu biasanya tingkat stres tinggi. Tingkat stres tinggi, kemudian juga karena kesulitan tidur gitu ya, efeknya psikologis juga besar gitu ya. Nah itu bahkan ditemukan juga misalnya untuk anak-anak misalnya kalau tinggal daerah yang noise-nya tinggi gitu ya, dia kesulitan untuk komunikasi, kesulitan untuk belajar, kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah itu efek-efek psikologis. Nah, banyak sekali penelitian sebenarnya yang memperlihatkan ya noise itu berefek ya, baik itu efeknya jangka pendek langsung kalau dia intensitasnya tinggi sekali,
atau mungkin akan cukup ya, jangka panjang Benar, Prof. kita ekspos cukup lama gitu. Iya, Prof. Nah, Apalagi kita kalau orang dewasa aja nih ya, yang di dekat industri nih, pasti ya kayak betul. ngalamin gimana gitu kok Iya. secara perasaan. Dan apalagi itu, Prof, seperti kayak orang apa aja lah pesta di ranah Minang ini kan. Ini kan mic itu besar tuh, Prof. Betul. Dan itu ngasilin kebisingan dan itu nggak enak Iya, betul. di telinga. Ya, satu lagi secara komunikasi juga akan mengganggu kita. Misalnya kalau kita pernah mengamati ya orang-orang yang tinggal di pinggir pantai, Iya, benar-benar, Prof. yang suara ombaknya besar gitu. Wah, Nah, coba cara mereka ngomong. Itu tentu apa namanya? Kalau kita itu volumenya lebih Iya. tinggi dibandingkan orang kebanyakan. Orang yang tinggal di desa ngomong lebih tenang gitu, tapi Iya. daerah yang pinggir pantai yang tiap hari mendengar deburan ombak gitu ya, Iya. yang harus suaranya mengalahkan deburan ombak itu, Iya, nah Bro. mereka cenderung berkomunikasi dengan intensitas suara yang lebih tinggi. Iya, Bro. Makanya itu kalau contoh ya. Iya, makanya dari ranah Minang tuh ada istilah kayak orang dari semua orang pasti siap gitu, betul, Bro. betul. Oh, dan itu mempengaruhi Ya, bagaimana cara komunikasi kita iya, juga. begitu, Prof. Oke, Prof. Lantas apa sih, Prof, yang bikin Prof terinspirasi untuk mengembangkan bahan material ini, Prof? Ya, ini sebenarnya secara teknologi ya, Iya, Pak. ada dua sebenarnya cara. Ya, kalau kita kembali ke noise sebenarnya, Iya, cara kita mengendalikan noise. Hmm. Sebenarnya ada tiga. Pertama itu dari sumbernya, Hmm. ya. Misalnya noise pada engine misalnya. Orang membuat bagaimana engine yang ada itu tidak menghasilkan noise yang besar atau noise yang bisa ditekan. Misalnya noise pada peralatan-peralatan, saya AC ini misalnya. Iya, AC ini kan sebenarnya bersuara itu. benar, Bro. Ya, itu bagaimana engineer mendesain AC yang noise-nya rendah. Nah, itu. Dan itu teknologi itu biasanya tidak mudah. Iya, Bro. Tidak mudah dan cenderung mahal. Jadi misalnya kalau kita punya mobil yang bagus, yang noise-nya rendah gitu ya, yang nyaman gitu, Iya, Bro. tentu biasanya harga lebih mahal Benar, Bro. daripada mobil yang biasa-biasa saja, Iya, yang tingkat noise-nya nggak terlalu rendah gitu ya. Atau kita punya alat rumah tangga misalnya vacuum cleaner atau mesin cuci di rumah yang sangat silent gitu ya, nyaris nggak ada bunyi gitu, itu pasti harganya lebih mahal. Iya, benar, Bro. Ya, karena butuh teknologi yang sebenarnya cukup sophisticated ya. Iya. Dan ternyata setiap setiap mesin itu atau pembangkit getaran itu tidak semuanya bisa dikendalikan dengan mudah. Makanya muncul metode kedua, bagaimana kita menghilangkan noise itu, bukan menghilangkan ya, menghambat noise itu dari jalur rambatnya. Dia merambat sampai ke telinga kita gitu ya, dari sumber ke telinga kita, dan itu dihambat. Nah, itu metode kedua. Gimana caranya? Bisa dengan insulasi, menghambat ya, sehingga misalnya ini material atau panel, suaranya nggak tembus keluar. Iya. Tapi mantul balik. Iya, Prof. Nah, kalau di ruangan kita misalnya, kalau mantul balik, noise juga. Iya, Prof. Kemudian ada juga bagaimana membuat material yang bisa menyerap suara. Nah, jadi tidak hanya bisa menahan, tapi juga menyerap suara. Atau juga bagaimana mendispersikan suara, artinya menyebarkan. Biar nggak fokus, kalau dia sebar, berarti kan intensitasnya akan turun gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau itu juga nggak bisa lagi, maka biasanya teknologi paling akhir itu adalah penutup telinga. Safety gitu ya. Safety, Jadi telinga kita dibuatkan pelindungnya ya. Yep. Baik itu hanya pelindung sekedar menutupi, atau juga misalnya dia juga ada noise cancellation. Iya, di Iya. headset Iya, sekarang, headset yang sekarang. zaman sekarang itu teknologi udah mulai canggih, Iya, Prof. betul, Bahkan betul. yang kecil pun sekarang udah punya ANC namanya, Prof. Dan Idris pun beli itu, Prof. Ya, betul. Nah, itu kan Dan itu- mahal kan? Iya, Bang. Mahal. Wah. Ya, betul. Headset yang dengan lengkap fitur-fitur itu Iya. harganya mahal sekali. Kalau berbicara harga, Prof, Hmm. Idris tuh kan beli yang 300 tuh, Prof. Dan itu beda dengan harga yang 1 jutaan. Yang kayak Betul. Prof bilang tadi, semakin Iya. dia redup, semakin dia Betul. expensive lagi. Betul. Hmm. Nah, itu teknologi yang hasilnya paling ujung ya. Iya, Bro. Artinya sampai ke penerimanya ya. Kalau memang di rambatnya kita juga tidak bisa mengendalikan dengan baik gitu. Iya, Prof. Nah, itu kira-kira. Benar, Prof. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Ini, Prof, pertanyaan selanjutnya, Prof. Apa tantangan terbesar, Prof, dalam pengembangan material ini, Prof? Iya. Sebenarnya nih ya,
Kebutuhannya banyak sekali sebenarnya. Iya, Jadi Prof. membuat apa namanya mengembang material penyerap suara atau insulasi suara yang sophisticated yang bagus tuh tantangannya sebenarnya cukup kebutuhannya cukup banyak misalnya kalau kita di industri bagaimana mengcover ya membuat selubung atau menutupi engine dengan suara intensitas yang tinggi itu dengan cover dengan dinding tertentu sehingga suara yang dihasilkan tidak keluar. Nah, nah satu lagi misalnya itu kalau di industri. Kemudian juga di jalan raya misalnya. Kalau kita lewati daerah oh, jalan raya yang ramai ya, Iya, Prof. daerah tol misalnya, highway misalnya. Nah, atau daerah yang macet misalnya. Macet tapi melewati sekolah misalnya kan. Iya, Prof. Nah, itu kan bagaimana noise dari highway tadi, dari jalan raya itu tidak sampai ke perkampungan atau perumahan sehingga dibuatkan barrier atau apa namanya Pembatas. dinding ya, Ya. pembatas. Atau misalnya sekarang eh, tuntutan akan interior rumah kita. Kalau rumah kita misalnya 1-2 lantai, dindingnya bisa dari tembok ya, semen yang tebal gitu ya, sehingga insulasi suaranya bagus. Cuman kalau kita mau membangun rumah sekian banyak lantai, 20, 30, kan nggak bisa dindingnya dari Iya. tembok lagi. Itu Benar, bisa Prof. ambruk saking beratnya Iya, gitu ya. Prof. Maka kemudian kalau gedung-gedung dengan apa namanya dengan lantai banyak, maka dinding-dindingnya harus dinding yang ringan. Jadi menggunakan panel-panel yang ringan, bisa tipis tapi ringan gitu ya. Nah, jadi tidak hanya sebagai pembatas, tentu juga dia juga harus berfungsi sebagai eh, pelindung suara ya. Iya, Prof. Jadi bagaimana misalnya antar ruangan dengan dinding yang tadi panel-panel tipis tadi, suara tidak tembus Tidak gitu tembus. ya. Kan nggak enak juga kan, Iya, benar, sebelahan Prof. itu kok suara sebelah ngapain orang Terdengar sebelah itu, Prof. kedengaran atau yang di depan ini ya kok ada suara siapa ini kan mengganggu Iya, juga. benar, Prof. Nah, itu kemudian eh, kebutuhan untuk untuk dinding-dinding dengan panel ringan tapi juga kemampuan penyerapan suara atau insulasi suara yang bagus itu menjadi tantangan baru Tantangannya, ya. Prof. Iya, Prof. Benar, Prof. Oke, Prof. Em, Bagaimana Prof melihat masa depan teknologi ini, Prof? Terhadap industri atau kehidupan sehari-hari, Ya, Prof? ya tuntutannya kan tentu akan semakin banyak ya. Banyak ya, Prof? Bagaimanapun ya industri semakin banyak industri gitu ya, semakin tersebar ya, itu kan efek dari noise akan semakin memberikan Oke. tantangan yang Iya, luar Prof. yang cukup banyak besar ya. Kemudian tuntutan akan hidup nyaman juga semakin Iya, besar gitu ya. semakin Kalau besar. dulu orang mungkin nggak mikir gitu ya, ini ada suara mengganggu, nggak. Sekarang dengan suara sedikit saja orang bisa sangat sensitif, Iya, Prof. ya sangat sensitif gitu. Maka kemudian eh, bagaimana teknologi untuk penyerapan suara, insulasi suara, pengendalian suara ini memberi kenyamanan lah, ya, Iya, Prof. kenyamanan, ketenangan bagi semua orang gitu ya, semua masyarakat baik secara individu maupun secara komunitas. Komunitas. Nah, itu ya. Jadi kalau individu misalnya seperti tadi, saya tidak terganggu dengan suara orang di luar, ya di kamar sebelah, di ruang sebelah, di rumah sebelah, tangga sebelah gitu ya. Kalau secara komunitas misalnya eh, wilayah saya, perumahan saya tidak terganggu oleh suara mobil yang lewat gitu ya, jalan raya yang besar atau kereta yang lewat ya, atau misalnya juga saya berada di daerah yang dekat bandara misalnya. Iya, Prof. Nah, itu kan tantangannya Tantangannya lebih besar, Prof. sekali, ya. Itu Prof Idris ada pertanyaan, mungkin Hmm. pertanyaan yang datang dari diri sendiri. Hmm. Kenapa kan di gedung-gedung Jakarta tuh, Prof, Hmm. semakin tinggi dia, kenapa kok kaca materialnya, Prof? Itu Ya. apakah salah satu untuk mengurangi noise tadi atau apa, Prof? Kaca itu eh secara umum ya, secara Iya, Prof. umum itu punya insulasi suara yang bagus. Jadi dia bisa menahan suara yang cukup bagus ya, cukup bagus dan juga
dari sisi mungkin estetik ya, keindahan ya. Kaca bisa dibentuk, bisa dimodifikasi, dan dia juga tidak rusak, misalnya dengan karat, dengan ini ya. Sehingga mungkin lebih enak gitu ya. Juga misalnya gedung-gedung itu kan butuh cahaya ya, cahaya dari luar misalnya. Jadi kaca jadi satu alternatif ya. Sehingga pencahayaan di gedung bisa dibantu oleh cahaya matahari dan bisa menghemat konsumsi energi di gedung itu sendiri. Berarti juga noise tadi juga berkurang karena kaca itu. Ya, ya. Emang ada faktor-faktor berapa faktor parameter ya. Cuman secara umum dari sifat materialnya kaca itu punya kemampuan insulasi suara yang cukup bagus. Baik, Prof. Selanjutnya, Prof, apa dampak positif yang bisa didapat dari penerapan material suara ini jika diterapkan kepada kehidupan masyarakat gitu, Prof? Ya, tadi saya sebutkan tadi bagaimana suara yang ditimbulkan oleh industri, oleh jalan raya, oleh oleh transportasi itu tidak memberikan efek negatif ya terhadap masyarakat gitu. Juga memberikan suasana kerja yang bagus, nyaman gitu ya. Kita mungkin kerja di daerah yang cukup ramai ya. Seperti di kampus lah misalnya, ramai gitu. Tapi suara-suara yang muncul yang akibat keramaian itu, akibat industri itu tidak memberikan efek minimal lah terhadap secara psikologis, kita secara psikologis maupun secara fisiologis gitu. Mungkin apa yang Prof ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa apa sih pentingnya material kebisingan ini, Prof? Tadi ya sebenarnya kan tadi noise itu memberikan efek yang sebenarnya cukup kalau dia terekspos dalam waktu yang lama walaupun dengan intensitas yang rendah yang bukan yang cukup tinggi ya, tidak terlalu tinggi ya, itu menurunkan kualitas kesehatan kita. Baik fisik secara psikologis gitu ya. Juga untuk anak-anak misalnya, untuk bayi itu juga mengganggu proses perkembangannya, mengganggu kemampuan belajar mereka, kemampuan konsentrasi mereka gitu ya untuk belajar. Nah masyarakat memang harusnya menyadari gitu ya, menyadari ya akan gangguan itu dan berusaha meminimalkan gangguan tersebut gitu ya. Nah, bagaimana? Tentu misalnya kalau misalnya di daerah kita tinggal di daerah yang mungkin cukup tidak terlalu ramai ya, daerah pinggiran misalnya, kita bisa memilih tempat tinggal yang lebih senyap gitu ya, tidak banyak noise misalnya, atau memisahkan kawasan pemukiman ya dengan kawasan-kawasan yang lain gitu. Kalau kemudian kita mesti berada di daerah pusat kota misalnya, seperti di Jakarta memang harus dibangun kemudian gedung-gedung tinggi di mana masyarakat bisa dipusatkan tinggal di situ gitu ya. Nah tentu kebutuhan akan material-material penyerap suara, insulasi itu menjadi sebuah kemestian ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Itu Prof, ini semuanya Prof. Kan setelah orasi kemarin, Prof, apa langkah selanjutnya terkait pengembangan penelitian Prof ini? Oh iya, ya ini satu lagi mengenai materialnya ya. Kita sekarang itu kan ada lagi tren disebut dengan green technology, green economy gitu ya. Ya bagaimana teknologi tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan gitu ya. Bagaimana ekonomi tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan itu. Nah kita sebenarnya di Indonesia kan punya source ya, resource dan bahan-bahan alam yang luar biasa banyaknya gitu. Dan itu belum tergali secara maksimal gitu ya. Nah, salah satunya ya untuk kebutuhan penyerap suara ini ya. Tentu misalnya kita butuh material yang ramah lingkungan misalnya. Bisa kita reproduksi ya, atau bahkan mungkin kita bisa menggunakan material memang hasil sisa dari bahan-bahan pertanian, bahan-bahan perkebunan gitu ya. Nah, sehingga tidak hanya memanfaatkan itu sebagai meningkatkan nilai tambah, tapi juga secara ekonomi itu juga akan membantu ya. Dan kemudian tentu karena mereka itu bahan itu biodegradable ya. Dalam umur tertentu misalnya ketika itu sudah tidak butuhkan lagi, kita renovasi misalnya sudah 10-15 tahun renovasi dan itu
kembali ke alam ya. Iya, Kita tidak akan memberikan dampak negatif yang banyak terhadap alam gitu. Jadi ya kita bisa, nah materi-materi itu yang kemudian salah satunya menjadi apa namanya, inspirasi lah ya, Iya. material penyerap suara. Suara. Nah biasanya teman-teman yang dari kita nih, yang dari kawasan tropis ya, seperti Indonesia, Malaysia, ya, itu mencoba mengembangkan material-material seperti itu ya, Iya. untuk menyerap atau insulasi suara. Berarti Prof pengen pengembangan selanjutnya adalah bagaimana bahan dari green itu Ya, atau dari lingkungan itu tadi bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan dan Ya. digunakan untuk negatif kebisingan itu tadi ya. Prof? Iya, betul. Oke, Prof. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya, Prof. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan penelitiannya berguna bagi masyarakat Amin, dan amin. bisa berkembang selanjutnya, Amin, Prof. amin. Prof. Pemirsa, mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Prof yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya kepada kita. Saya Idris sebagai host kali ini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.